Baik, selamat siang, selamat malam, selamat pagi, atau selamat sore, kapanpun menonton video ini. Sebelumnya, perkenalkan kembali, saya Siddhartha dari Departemen Teknik Mesin 2023, jurusan Teknik Perkapalan, nomor NPM 2306161403. Sini saya akan memberikan video penjelasan mengenai XML dari 5.1 sampai dengan 5.13, berdasarkan arahan dari Pasihan. Izinkan saya untuk memberikan jawaban. Pertama itu ada example 5.1, di mana di sini ada soal aliran air melalui nozzle selang taman, water flow through a garden hose nozzle. Pada contoh ini, sebuah selang taman dengan nozzle digunakan untuk mengisi ember dengan air sebanyak 10 galon. Diameter selangnya 2 cm, berkurang menjadi 0,8 pada ujung nozzle, dan diperlukan waktu 50 detik untuk mengisi ember. Nah, yang ditanya itu, laju aliran volumetrik dan laju aliran massa air melalui selang dan average velocity atau kecepatan rata-rata. Oke, di sini udah ada solusinya sebenarnya. A garden hose is used to fill a water bucket. The volume and mass flow rates of water and the exit velocity are to be determined. Selang digunakan untuk mengisi ember, laju aliran volumetrik dan massa air serta kecepatan pada ujung nozzle dihitung sebagai berikut. Asumsinya pertama, air adalah zat tak termampatkan. Incompressible. Aliran air oleh selang adalah aliran lunak. Terus tidak ada pemborosan air karena cipratan. There's no wastewater by splicing. Properties. We take the density of water to be 1000 kg meter kubik atau 1 kg per liternya. Nah, analisis. Dari yang A, volume air 10 galon yang dialirkan selama 50 detik. Laju air volumetrik adalah dia memakai rumus V sama dengan V delta T. V per delta T ya, sama dengan 10 galon per 50 second dikali dengan um, 3784 liter per 1 gal yang adalah hasilnya 0,757 liter per second. Nah, untuk mencari M-nya, laju alirannya P dikali V itu sama dengan 1 kg per L dikali 0,757 sama dengan 0,757 kg per second. Lalu untuk yang kedua, luas penampung ujung nozzle adalah A sama dengan Pi dikali R kuadrat E sama dengan Pi 0,4 cm dalam kurung pangkat 2 kuadrat, hasilnya adalah 0,5027 cm kuadrat. Nah, itu nanti diubah ke meter, jadinya 0,5027 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Jadi, kecepatan rata-rata air pada ujung nozzle adalah sama dengan V per A. Atau hasilnya adalah 15,1 meter second. 15,1 meter per second. Sini kecepatan rata air dalam selang ada 2,4 dan di sini nozzle meningkatkan kecepatan air hingga 6 kali lipat. Lalu example yang kedua. Sini kita mendapatkan suatu masalah, pengeluaran air discharge of water from a tank, di mana artinya pengeluaran air dari tangki. Nah, dari soal ini sebuah tangki air fight heat water. Sebuah tangki air berbentuk silinder diameter 3 kaki dan tinggi 4 kaki diisi dengan penuh. Nah, pada bagian bawah tangki terdapat sebuah penyumbat yang bisa dibuka. Nah, ketika penyumbat ini dibuka, nanti air akan mengalir keluar melalui lubang dengan diameter 0,5 inci. Terus velocity-nya, rata-rata kecepatannya itu bisa dihitung dalam V sama dengan akar 2GH. Di mana H adalah tinggi air dan G adalah percepatan gravitasi. Lalu solusinya, pertanyaan yang diajukan, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar permukaan air turun hingga 2 kaki dari dasar tangki? Pertanyaannya. Solusinya, the plug near the bottom of water tank is pulled out, ditarik, the time is taken for half water, tank is time to repeat the main, dicari waktunya berapa. Asumsinya pertama,
Air dianggap sebagai zat yang tidak dapat dimanfaatkan. Jarak antara permukaan air dan lubang, ketinggian air berubah seiring waktu, dan gravitasinya sama dengan 32,2 FT per second, feet per second kuadrat. Analisisnya, pertama kita dimulai dengan menghitung laju aliran massa. Sini. Jadi kita membuat air dibuka, air bakal ngalir keluar melalui lubang. Nah, laju aliran massa yang keluar itu sama dengan M out. Sini, M out, dan sama dengan pelajaran air massa dalam tangki. Nah, persamaan umum untuk aliran massa yang keluar dari tangki adalah M out sama dengan A PAJ akar 2 GH. Lalu dengan diameter 0,5 inci diameter lubang ya. Sama satunya. Lalu untuk yang kedua, menunggu persamaan waktu, during discharge to water is yang tadi. Terus where AZ sama dengan PD kuadrat Z per 4. The cross sectional area of the jet is constant. Noting that the density of water is constant, the mass of water with tank anytime is MCV sama dengan PV sama dengan PA tank H. Di mana A tank adalah D kuadrat tank per 4. Dan D adalah diameter tangki. Nah, di sini menghitung waktu pengosongannya, kita tinggal substitusiin aja. Dengan substitusi nilai H0 sama dengan 4 feet, H sama dengan 2 feet, dan parameter lainnya ke dalam persamaan dapetin waktu pengosongan tangki dan pengosongan turun ke kedua kaki. Ini tinggal kita substitusiin aja semuanya per D-nya dikali dengan 3 kali 12 per 0,5 inch. Hasilnya ada 757 second atau 12,6 second. 12,6 menit. Kesimpulannya diperlukan 12 menit untuk air mengalir dari ketinggian 4 kaki hingga 20 kaki. Baik, selanjutnya untuk 5.3. Di sini energi transfer to a flowing water air. Di sini airflow berarti ya. Airflow steadily in pipe 300 kilopascal, 77 derajat Celcius, dan 25 meter per second at rate of 18 kilogram per menit. Di sini kita disuruh nentuin diameter dari pipanya, terus rata-rata rate dari flow energinya, dan nilai dari energi transport by mass-nya, dan error involved in part C. The kinetic energy is neglected. Jika kinetic energy nggak dianggap. Di sini asumsinya the flow is steady, the potential energy is negligible. Kita analisis dulu. Pertama dari laju aliran volume V adalah ini V sama dengan MV. Dengan V sama dengan 25 S per second, kita bisa ngitung luas penampang A sama dengan V per V atau sama dengan 4 0,004018 ini per 25 sama dengan 0,11607. Ya, lalu dicari untuk diameter pipanya. Diameternya itu adalah akar 4A per Pi. Yang hasilnya adalah 0,0715. Nah, ini adalah diameter pipanya. Kita dapat dari sini. Dari yang sebelumnya. Terus the rate of flow energy is determined from wave flow sama dengan MPV. W sama dengan work sama dengan ini. Tinggal di ini aja, ini masukin aja, substitusin aja. Hasilnya ada 30,14 kilowatt. The rate of energy transfer to MS is MS sama dengan M dikali H plus KE, itu burung
sama dengan M dalam kurung CPT C C eh, tambah setengah V kuadrat. Disubstitusiin lagi hasilnya adalah 105,94 kilo 94 kW. Terus kalau misalnya energi kinetiknya nggak dihitung, tinggal disubstitusi lagi. Rumusnya pakai M dikali H. Nah, terus kita ubah jadi C dikali PT, CP dikali CP dikali T. Hasilnya adalah 105,84 kW. Jadi error minimum fluff itu kalau misalnya kita neglect kinetic energi cuma 0,09%. Jadi nggak terlalu signifikan. Nah, lanjut soal keempat. Nah, declaration of error in a diffuser. Error udara di suhu 10 derajat dan tekanan 80 kilopascal antara the diffuser of jet engine steadily with velocity dengan kecepatan 200 meter per second. Luas penambang masuk diffuser ada 0,4 meter persegi dengan udara meninggalkan diffuser dengan kecepatan yang sangat kecil dibandingkan dengan kecepatan masuk. Sini disuruh untuk menentukan laju aliran masuk udara dan suhu udara yang keluar dari diffuser. Asumsinya adalah pertama, ini adalah proses aliran stabil, tinggal berubah dengan waktu politik manapun. Terus udara adalah gas ideal karena daripada suhu tinggi dan tekanan rendah, relatif rendah. Perubahan energi potensial adalah nol, perpindahan dan panas diabaikan, energi kinetik dan melakukan besar diabaikan, tidak ada interaksi kerja. Analisis. Kita menganggap diffuser sebagai sistem kerja, seperti contoh yang ada di sini. Example-nya. Ini adalah volume kendali karena massa melewati batas sistem selama proses. Kita mengamati bahwa hanya ada satu masukan dan satu keluaran hingga M1 sama dengan M2 sama dengan M. Nah, jadi untuk menentukan laju dan massanya, kita perlu mencari spesifik volume dari udaranya dulu. Nah, di sini kita bisa nentuin dari gas ideal, hubungan gas ideal. Tinggal dimasukin aja. V1 sama dengan RT per P1. RT1 per P1 disubstitusin aja nilai-nilainya dari yang udah dikasih sebelumnya. Hasilnya adalah 1015 meter kubik per kilogram. Lalu untuk nyari M-nya, 1 per V1 dikali V besar 1A1 sama dengan 1 per 35 input lagi aja, hasilnya ada 78,8 kg per second. Karena tadi prosesnya stabil, jadi mass flow-nya masih konstan yang keluar. That is value nilainya. Lalu berdasarkan asumsi dan pengamatan yang dinyatakan keseimbangan energi untuk sistem aliran stabil ini dapat dinyatakan dalam bentuk berikut. Persamaan keseimbangan energi E in sama dengan E in dikurangi E out sama dengan energi masuk dikurangi energi keluar sama dengan rate of change in the internal kinetic system per dt. T-nya 0 sini steady karena dia diam stabil. Lalu perhitungan entalpi masuk dan keluar. H2 sama dengan H1 dikurang V2 V kuadrat V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. The exit velocity of the diffuser is small compass. Dari tabel 17, H1 sama dengan H28 Kelvin atau sama dengan 283,14 kilojoule per kilogram. Tinggal substitusi lagi, masukin ke persamaan yang ini. Hasilnya adalah 303,14 kilojoule per kilogram. Di sini kita bisa tahu temperatur nilainya adalah 303 Kelvin. Nah,
Hasilnya menunjukkan bahwa suhu udara meningkat sekitar 20 derajat Celcius saat terlambat dalam diffuser. Kenaikan suhu udara ini terus disebabkan oleh konversi energi kinetik menjadi energi internal. Terus saya ini acceleration of steam in nozzle. Di sini uap pada 255 psi dan 700 derajat Fahrenheit secara stabil memasuki nozzle dengan luas penampang masuk 0,2 feet, 0,25 feet ya, feet kuadrat. Lalu laju aliran massa setiap melalui nozzle adalah 10 lbm. Uap meninggalkan nozzle pada 200 psi dengan kecepatan 900 feet. Bagian panas dari nozzle persatuan massa uap diberikan 1,2 BTU per lbm. Yang dicari adalah tentukan kecepatan masuk dan suhu keluar uap. Sini uap memasuki nozzle secara stabil pada laju aliran dan kecepatan tertentu. Kecepatan masuk uap dan suhu keluar akan ditentukan. Asumsinya, pertama, proses stabil. Kedua, tidak ada interaksi kerja. Ketiga, ada perubahan energi potensial adalah nol. Kita menganggap nozzle sebagai sistem seperti pada gambar 528 ini, seperti pada gambar ini. Ini adalah volume kendali karena massa melewati batas sistem selama proses, selama melewati batas. Kita mengamati bahwa hanya ada satu masukan dan satu keluaran, sehingga M1 sama dengan M2 sama dengan M. Volume spesifik dan entalpi uap. Kita bisa dapat P1 sama dengan 250 psi dan T1-nya sama dengan 700 Fahrenheit. Itu diubah jadi berdasarkan tabel A6E. Terus selanjutnya kemudian perhitungan dari V sama dengan M sama dengan 1 per V1 kali V1A1. Hasilnya adalah V sama dengan 134,4 feet per second. Terus under state of assumption of observation, berdasarkan asumsi dan pengamatan menyatakan kesimpulan energi untuk aliran ini stabil. Ini bisa diekspresikan sebagai berikut. Ini sama seperti soal sebelumnya, tinggal dimasukin lagi aja. Terus dividing the mass flow rate and substituting. Kita tinggal membagi dengan lajuran massa M dan substitusi H-nya. Tentukan menjadi perhitungan untuk mendapatkan H ini dimasukin aja. H1 dikurang Q out-nya dikurang sama yang ada di sini sebelumnya. Hasilnya adalah 1.354,4 BTU per lbm. Jadi P2 sama dengan 200 psi dan H2 sama dengan 1.354,4 BTU per lbm. T2-nya adalah 662,0 Fahrenheit. Nah, bahwa suhu uap turun sebesar 38 derajat Fahrenheit saat mengalir melalui nozzle. Perubahan suhu ini terutama disebabkan oleh konversi energi internal menjadi energi kinetik. Lalu lanjut ke soal nomor selanjutnya. Soal 5.6. Kita langsung ke solusinya aja biar agak cepat, agak ringkas. Sini proses ini adalah proses aliran setunak atau ready slow, steady, jadi stabil. Udara diasumsikan sebagai gas ideal. Dengan entalpi hanya bergantung pada suhu, dan ketiga, perubahan energi kinetik dan energi potensial dapat diabaikan. Lalu persamaan energi, kita langsung analisisnya aja. Persamaan energi untuk sistem aliran produk diberikan sebagai berikut. Win ditambah dengan MH1 sama dengan Q out ditambah MH2. Karena energi kinetik sama energi potensialnya adalah nol. Di mana W adalah daya yang masuk dicari, Q itu adalah panas yang keluar, dan M itu laju aliran massa. Dan H1 dan H2 adalah entalpi yang pada suhu awal 280 Kelvin dan 400 Kelvin yang diperoleh dari stabil sifat termodinamika. Lalu tinggal disubstitusi aja dari nilai yang udah dapat tadi. Hasilnya ada 274 kW. Jadi daya yang masuk merupakan oleh kompresor 2,74, sorry, 207,4 kilowatt. Oke, lanjut. Example 5.7, power generation by steam turbine. Asumsinya, the power output of a diabatic steam turbine is 5 MW. And the inlet of the exit condition of the steam are indicated in figure ini, di gambar ini.
di mana P1 sama dengan MPa, T1 sama dengan 100 derajat Celcius, V1 sama dengan 50 meter per second, Z1 sama dengan 10 M, W outnya 5 MW, megawatt. Terus P2-nya kilo Pascal, 15 kilo Pascal, X2-nya 0,90, 0,90, V2-nya 150 meter per second, Z2-nya 60 meter. Nah, asumsinya, prosesnya berlangsung dalam keadaan steady flow, tanpa adanya perubahan energi kinetik dan potensial, dan tidak ada panas yang transfer karena sistem adiabatik. Lalu perhitungannya, kita analisis langsung. Pada kondisi masuk uap dalam keadaan superheat, suprapanas dengan tekanan 2 MPa dan suhu 400 derajat Celcius. Dapat melihat tabel termodinamika entalpi uap pada kondisi ini adalah H1 sama dengan 3248,4 kilojoule per kilogram dari tabel A6. Lalu di turbin exitnya, pada kondisi keluar, tekanan adalah 15 kilo Pascal dengan kualitas uap dan X2 sama dengan 0,90 dengan menggunakan nilai entalpi campuran. H2-nya adalah 2361,01. Terus tinggal dikurang aja buat hitung selisihnya, selisih entalpinya. Hasilnya adalah 8, minus 880 derajat, minus 88, 887,39 kilojoule per kilogram. Terus energi kinetiknya ditentukan berdasarkan perubahan kecepatan antara paling masuk V1 sama 50 second per second, 50 meter per second, dan kondisi keluarnya adalah 150 meter per second. Dari sini tinggal dimasukin aja. V2 dikurang V2 kuadrat kurang V1 kuadrat dibagi 2, hasilnya ada 14,95 kilojoule per kilogram. Nah, ini berlaku juga untuk yang bawah, energi potensial, tinggal dimasukin aja di gravitasi dikali dengan Z-nya. Itu hasilnya adalah min 0,04 kilojoule per kilogram. Sini kita tinggal menghitung perubahan energi, tinggal menghitung kerja persatuan massa uap yang dihasilkan turbinnya, yaitu W out, jadi sama dengan di sini 872. Ini tinggal dimasukin aja di rumus yang udah ada. Hasilnya ada segini, 872,48 kilojoule per kilogram, dan M-nya, mass flow rate-nya, W out per W out kecil, hasilnya ada 5,73 kilogram per second. Untuk soal selanjutnya itu 5,8. Expansion of refrigerants 1,4 in a refrigerator. Sini asumsinya tidak ada perpindahan panas dari pipa. Terus perubahan energi kinetik dari refrigeran diabaikan. Analisis pipa kapiler berfungsi sebagai perangkat tempat sederhana yang digunakan dalam aplikasi pendinginan untuk menurunkan tekanan refrigeran secara signifikan. Proses ini merupakan proses throttling, yang berarti entalpi refrigeran tetap konstan selama proses isentalpik. Langkah perhitungannya, langkah perhitungannya adalah pertama, pada kondisi masuk, tekanannya 0,8 MPa, suhu saturasinya sama dengan 31,31 derajat, dan entalpi cairnya atau jadinya adalah 95,48 kilojoule per kilogram. Terus kalau untuk pada kondisi keluar, tekanannya adalah 0,12 MPa, kadonya sebenarnya 1. Berarti kita bisa dapat entalpi cair jenuhnya adalah 22,47 kilogram per kilojoule per kilogram. Entalpi uap jenuhnya adalah 236,99 kilojoule per kilogram, dan suhu saturasinya adalah minus 22,32 derajat Celcius. Batas refrigeran koneksi dihitung menggunakan rumus X2 sama dengan H2 min H1 per HFG. Hasilnya adalah 0,340. Terus di exit state is saturation start 0,12 MPa di exit temperature plus BD saturation temperature liquid pressure. Jadi di sini ada perubahan suhu
Ini deltanya adalah T2 dikurangkan 1, hasilnya adalah minus 536,63 derajat Celcius. Diskusinya suhu refrigeran turun sebesar 53,63 derajat Celcius sama proses melting sekitar 30% dari refrigeran berubah menjadi uap selama proses ini dan energi yang dibutuhkan untuk penguapan diambil dari refrigeran itu sendiri. Lanjut untuk soal K yang 5.9. Di sini pencampuran dari air panas dan air dingin di shower. Timbangan sebuah shower biasa digunakan di mana air panas 150 derajat Fahrenheit, campuran air dingin 50 derajat Fahrenheit. Jika didinginkan, aliran stabil air hangat adalah 110 derajat Fahrenheit. Di sini kita ditentu untuk tentukan laju aliran massa air panas terhadap air dingin, dan asumsikan kerugian panas dari ruang pencampuran dapat diabaikan, dan pencampuran terjadi bertekanan 20 psi. Asumsinya ini adalah proses aliran stabil karena tidak ada perubahan dengan waktu pada titik manapun. Energi kinetik potensial dapat diabaikan, kerugian dari panas sistem dapat diabaikan, tidak ada interaksi kerja yang terlibat. Lalu analisis, kita bisa menganggap ruang pencampuran sebagai sistem seperti gambar pada 5.6 5.36 ini. Volume terkendali karena massa melewati gambar sistem selama proses. Kita mengamati ada dua masukan dan satu keluaran. Persamaan keseimbangan dan massa energi dijelaskan dalam gambar. Ini adalah mass balance ya. ME dikurang M out sama dengan DM system dengan T-nya adalah 0 karena dia steady, karena dia stabil. Energi balance-nya sama. Dan untuk rumusnya M1H1 tambah M1 tambah M2 sama dengan M3 kali dikali H3. M1 dikali H1 ditambah M1 kali H2. Sama, karena energi kinetiknya 0, potensialnya 0. Lalu dibagi untuk equation-nya, persamaannya, H1 ditambah H2 sama dengan Y1 plus 1 dikali H3. Dimana H1 sama dengan, karena suhunya 140 derajat Fahrenheit, ini berdasarkan tabel ini nilainya 107,99 BTU per LBM, H2-nya adalah 18,07, H3-nya adalah 78,02 BTU per LBM. Solving for Y and substituting yields, Y sama dengan H3 min H2 per H1 per min H3, hasilnya 2,0. Jadi bahwa laju aliran massa air panas harus 2 kali laju aliran massa air dingin agar campuran keluar pada 190 derajat. Seperti itu. Lalu untuk yang 4.10, ini ada solusi. Refrigeran 134A didinginkan oleh air dalam sebuah kondenser. Refrigeran masuk ke kondenser dengan laju aliran massa 6 kg per menit dengan tekanan 1 MPa dan suhu 70 derajat, dan keluar pada suhu 35 derajat. Air pendingin masuk pada tekanan 300 kilopascal dan suhu 15 derajat, dan keluar pada suhu 25 derajat. Sini diminta untuk tentukan laju aliran massa air pendingin yang diperlukan, tentukan laju perpindahan panas dari refrigeran ke air. Solusinya, asumsinya pertama, ini stabil, steady. Kedua, perubahan energi kinetik dan potensial nggak perlu dilihat. Terus nggak ada kerja yang masuk atau keluar dari sistem. Nah, ini. Nah, kalau penjelasannya pertama ada keseimbangan ini. Kita nyari dulu keseimbangan antara massa, keseimbangan massa M1 sama dengan M2 sama dengan M in sama dengan M out. Misalnya dari ini M1, M1, M2, M2. Keseimbangan energi karena ini kurang out sama dengan sistem per dt 0 kalau karena steady, dan ini karena energi potensial dan kinetiknya 0. Lalu kita menentukan panas entalpinya. H1 dengan suhu 15 derajat Celcius hasilnya 62,982 kilojoule per kilogram, dan H2-nya karena suhunya 25 derajat Celcius nilainya ada 104,83 kilojoule per kilogram. Menghitung laju aliran massa refrigeran M sama dengan Q per H1 kurang H2, nilainya adalah 29
1 kilogram per min. Terus langsung determine dan heat transfer probably dari of the water. Sini pakai rumus yang sama juga, karena steady tadi. QW in ditambah dengan MW H1 ditambah dengan sama dengan MW per H2. Terus tinggal di sisi lagi yang mau dipindah-pindahin. Hasilnya adalah 1218 kJ per menit. Jadi diskusinya setelah sama kan boleh juga kita memiliki volume kontrol di sekitar refrigeran karena panas yang dilepas ke refrigeran sama dengan panas yang diserap oleh air. Lalu untuk soal yang 11, electric heating of air in the house. Langsung ke asumsinya aja karena soalnya udah bisa langsung dibaca di sini. Ini adalah rate yang stabil, udara dan gas ideal karena udara ada gas ideal. Lalu yang ketiga, perubahan energi kinetik potensial diabaikan. 4, panas spesifik konstan pada suhu ruangan. Kita mau nggak bagian pemanas dari saluran sebagai sistem seperti gambar pada 5.4 pada gambar ini. Ini volume kendali karena massa melewati batas sistem sama proses. Kita mengerti bahwa hanya ada satu masukan dan satu keluaran sehingga M sama dengan M1, M2 sama dengan M. Jika panas hilang dari sistem kerja listrik, juga panas hilang dari sistem dan kerja kerja listrik disuplai ke sistem. Nah, pada suhu yang ditemui dalam relasi pemanasan dingin udara, delta H dapat diganti dengan C P delta T, di mana CP sama dengan 1,005 1005 derajat per kilogram. 1,005 kilojoule per kilogram. Nilai pada suhu ruangan. Terus kemudian dengan kesalahan yang dapat diabaikan seperti pada gambar ini. Kemudian keseimbangan energi untuk sistem aliran stabil dapat dinyatakan dalam bentuk laju sebagai berikut. Ini persamaannya karena potensialnya 0 dan juga dengan kondisi yang steady. Hanya 0. W in sama dengan dikurang Q out sama dengan MCP dalam kurung T2 dikurang T1 dalam kurung. Jadi hubungan gas ideal V1 sama dengan RT1 per P1. Tinggal input aja di substitusi nilainya 0, hasilnya ada 0,832 meter kubik per kilogram. Semasa the mass flow rate-nya V1 V1 hasilnya adalah dikali dengan satu menit ini untuk dikonversi menjadi second. Hasilnya adalah 3 kali per second. Itu substitusi dengan kuantitis. Laju dalam masa dorong menentukan sini kita yang mensubstitusikan kuantitas ini diketahui suhu keluar udara yang menjadi 15 kJ per second dikurang 0,2 kJ per second sama dengan 3 kg per second dikali dengan 1,005 kJ per kilogram. Terus dalam kurung T2 dikurang 17 derajat Celcius. Di sini nyari T2-nya berapa? Hasilnya adalah 21,9 derajat Celcius. Lalu untuk soal yang 512, pengisian tangki kaku dengan uap. Sebuah tangki kaku dan terisolasi yang awalnya dikosongkan dihubungkan melalui katup ke saluran pasokan yang membawa uap pada tekanan 1 MPa dan suhu 300 derajat Celcius. Katup kemudian dibuka dan uap dibiarkan mengalir perlahan ke dalam tangki hingga tekanan mencapai 1 MPa megapascal pada titik di mana katup ditutup tentukan suhu akhir uap dalam tangki. Nah, di sini kita punya asumsinya. Pertama, prosesnya bisa dianalisis dari uniform flow process since the properties of the steam entering the control volume remains constant. Kinetik dan potensial energinya bisa diabaikan. Terus yang ketiga adalah tanknya itu stationary, jadi nggak kemana-mana, jadi nggak ada kinetic potential, jadi 0.
Terus nggak ada boundary, electrical soft work interaction. Terus tank is well insulated, tertutup. Lalu, oke, kita langsung bahas saja. Kok hilang? Oh ini, potong. Kita anggap tangki sebagai sistem pada gambar 5.50. Ini gambar ini. Dua tangki ini, dua gambar ini. Ini adalah volume kendali karena massa melintasi batas sistem. Selama proses kita amati bahwa ini adalah proses yang tidak stabil karena terjadi perubahan dalam volume kendali. Volume kendali banyak kosong hingga M1 sama dengan 0, M1 U1 sama dengan 0. Ini. Juga ada satu aliran masuk yang tidak ada saluran keluar untuk aliran massa. Perhatikan bahwa energi mikroskopik dari fluida yang mengalir dan tidak mengalir diwakili oleh entalpi H. Dan internal energi U masing-masing masing-masing. Keseimbangan massa dan energi untuk kali massa aliran seragam ini dapat dinyatakan sebagai M in dikurang M out sama dengan delta M system. M1-nya sama dengan 0, jadi M2, M1 sama dengan MI sama dengan M2. Energi balance-nya, karena ini potensial dan kinetiknya 0, berarti M1-nya sama dengan 0. Berarti kita bisa dapat U2 sama dengan H1. Artinya energi netral akhir uap dalam tangki sama dengan entalpi uap yang masuk ke tangki. Entalpi uap pada kali masuk adalah P1 sama dengan 1 meter pas 1 MPa, TI-nya sama dengan 3 derajat Celcius. Berarti entalpinya adalah 3051,6 kilojoule per kilogram. Berdasarkan dari tabel A6. Terus P2-nya 1 MPa, terus U2-nya 3051,6, T2-nya adalah 456,1 derajat Celcius. Oke. Sini perhatikan bahwa suhu uap dalam tangki telah meningkat sebesar 156,1 derajat Celcius. Hasilnya mungkin mengejutkan pada awalnya dan Anda mungkin bertanya-tanya dari mana energi untuk menaikkan suhu uap berasal. Jawabannya terletak pada entalpi H sama dengan U plus PV. Sebagian energi yang diwakilkan oleh TP adalah energi aliran PV dan energi aliran ini diubah menjadi energi internal dapat dirasakan setelah aliran berhenti dalam volume kendali dan ini muncul sebagai kenaikan seperti pada gambar ini. Lalu untuk soal terakhir 5.3 discharge of heated air at constant temperature. Pelepasan udara panas pada suhu konstan. Di sini kita mendapat soal yaitu sebuah tangki kaku insulasi full volume 8 meter kubik berisi udara pada tekanan 600 kilopascal dan suhu 400 Kelvin. Sebuah katum yang berhubung ke tangki dibuka dan udara disingkirkan keluar sampai tekanan di dalam turun menjadi 200 kilopascal. Suhu udara sama proses dijaga konstan oleh pemanas listrik resistansi yang ditempatkan di dalam tangki. Sini kita diminta untuk tentukan energi listrik yang diberikan oleh udara selama proses ini. Solusinya, udara di tekanan dalam tangki kaku berinsulasi yang dilengkapi pemanas listrik diizinkan keluar pada suhu konstan sampai tekanan dalam turun ke nilai tertentu. Bila mana energi listrik yang diberikan ke udara akan ditentukan. Asumsi satunya, ini adalah proses tidak tunak, tidak steady karena kondisi di dalam alat berubah selama proses. Yang kedua, energi kinetik dan potensial diabaikan. Ketiga, tangki berinsulasi sehingga perpindahan panas diabaikan. Keempat adalah udara adalah gas ideal. Analisis, kita anggap ini tangki sebagai sistem yang merupakan volume kendali karena massa melintasi batas, yaitu seperti pada gambar ini. 5.2, 5,52, 5,52. Perhatikan bahwa energi mikroskop fluida yang mengalir dan tidak mengalir dibagi antara pH dan energi internal O masing-masing. Keseimbangan massa dan energi untuk sistem aliran seragam dapat dinyatakan sebagai sini mass balance-nya M in dikurang M out sama dengan delta M system, berarti M sama dengan M1 dikurang M2. Energi balance-nya karena kinetik sama potensial 0,
itu bisa ditulis sebagai WN dikurang dikurang HE sama dengan M2 dikurang M2 dikali U2 dikurang M1 kali U1. Nih, di sini konstan gasnya adalah R sama dengan 0,287 kilopascal meter kubik per kilogram kali Kelvin. Masa awal dan akhir udara dalam tangki satu jumlah dikeluarkan itu kan dari persamaan garis ideal. Ini mana M1 sama dengan P1 V1 per RT. Tinggal input aja nilainya. 41,81 kilogram. Untuk M2 juga sama caranya. Cuma diubah jadi P2 dikali V2 per RT 2. Hasilnya 13,94. Nah, untuk dapat M-nya, kita tinggal kurangin aja sesuai rumus yang udah kita dapat di sini. Yaitu 41,81 dikurang 13,94. Hasilnya 27,87 kilogram. Entapi dari energi internal udara adalah 400 Kelvin, di mana HE-nya adalah 400,98 kJ per kilogram dan U1 sama dengan U2. Hasilnya ada 286,16 kJ per kilogram. Ini berdasarkan dari tabel A17, di mana energi listrik yang diberikan kepada kan dari kesetimbangan energi menjadi WE in sama dengan ME dikali HE ditambah M2 kali U2 dikurang M1 kali U1 sama seperti rumus yang ada di sini. Itu tinggal di substitusi aja nilai yang didapat. Hasilnya adalah 3.200 kilojoule atau dikonversikan menjadi 0,889 kilowatt kWh kilowatt. Ya. Karena 1 kWh adalah 3.600 kJ kilojoule. Jadi diskusi jika suhu udara yang berubah sama proses, masalahnya dapat diselesaikan dengan akurasi yang wajar dengan mengevaluasi HE dan pada suhu keluaran rata-rata dan memperlakukannya sebagai konstan. Oke, mungkin sekian penjelasan atau presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.